Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, kembali lagi dengan kami kelompok 8 BK Indralaya yang terdiri dari saya Pratiwi sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Agung Maulana dan juga Kalisna Musdalifah. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep perlibatan orang tua dalam perspektif bimbingan dan konseling perkembangan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rasionalisasi perlibatan orang tua dalam pendidikan. Perlibatan keluarga adalah proses dan atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Demikian penjelasan menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Menurut Pasal 2 Permendikbud di atas, perlibatan keluarga diarahkan pada 5 tujuan. Pertama, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kedua, mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Ketiga, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Keempat, membangun sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Kelima, mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk merealisasikan 5 tujuan ini, keluarga harus terlibat dalam 10 kegiatan yang dirinci dalam Pasal 6. Kegiatan yang dimaksud Pasal 6 antara lain: pertama, menghadiri pertemuan yang diselenggarakan satuan pendidikan. Kedua, mengikuti kelas orang tua. Ketiga, menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan. Keempat, berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran. Kelima, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak. Keenam, bersedia menjadi anggota komite sekolah. Ketujuh, berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah. Kedelapan, menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Kesembilan, berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Kesepuluh, memfasilitasi atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter atau PPK anak di satuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program perlibatan orang tua. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Kalisna tadi, di sini saya akan menambahkan penjelasan dari saudari Kalisna. Yang keempat yaitu melibatkan media cetak, baik melalui surat, DVD, atau secara elektronik, menyediakan informasi mingguan mengenai pembelajaran anak, sumber daya masyarakat, dan kegiatan sekolah seperti pertemuan orang tua. Yang kelima adalah membuat website. Website sekolah merupakan sesuatu yang ideal untuk mengkomunikasikan informasi rinci atau detail mengenai kelas dan sekolah. Unggahan foto anak belajar, bermain dapat dibagikan kepada keluarga dengan mudah. Yang keenam adalah menciptakan program kegiatan-kegiatan. Program PAUD dan SD sering mendorong anggota keluarga untuk mengambil peran aktif dalam aktivitas-aktivitas ruang kelas seperti sarapan bersama tamu, field trip, mengunjungi usaha atau pekerjaan masyarakat, dan perayaan tradisional. Berikutnya, program pelibatan orang tua. Yang pertama, menciptakan pusat keluarga. Apabila ruangan memungkinkan, sekolah dapat membuat ruang yang nyaman dengan furnitur yang nyaman yang dapat mengajak dan mendorong keluarga untuk mengobrol secara informal dengan keluarga lain dan dengan guru anak-anaknya. Sekolah perlu menempatkan buku catatan keluarga pada tempat yang terjangkau, di mana keluarga dapat menulis komentar dan pernyataan untuk guru. Jika memungkinkan, perlu juga menyiapkan komputer dengan akses internet yang dapat digunakan oleh keluarga. Sekolah juga dapat menawarkan aktivitas-aktivitas permainan yang dapat dijelajahi bersama orang tua dan anak di rumah. Kedua, membuat papan buletin keluarga. Pada area yang terlihat pada pusat keluarga, ruang kelas, sekolah dapat menampilkan informasi harian atau mingguan mengenai anak,
pengalaman belajar anak, serta event-event sekolah. Yang ketiga, mengadakan rapat atau pertemuan antar guru dan keluarga. Fleksibilitas merupakan hal penting ketika menjadwalkan rapat dengan keluarga. Faktor-faktor yang perlu diingat dan dipertimbangkan sekolah meliputi kebutuhan transportasi, pengaturan penitipan anak, ketersediaan narasumber, dan penjadwalan waktu yang tepat. Pada awal tahun ajaran baru, keluarga dapat didorong untuk berbagi informasi dengan guru tentang anak-anak mereka, seperti alergi makanan, tradisi keluarga, dan harapan mereka untuk pembelajaran anak-anak. Yang kedua yaitu jenis-jenis keterlibatan orang tua. Jenis-jenis keterlibatan orang tua dikemukakan dalam teori overlapping sphere of influence yang dikemukakan oleh Epstein dan kawan-kawan 2002 halaman 44 yang membagi jenis keterlibatan orang tua secara terperinci menjadi 6, yaitu 1. Tipe 1, parenting education atau pendidikan orang tua. Parenting education ini adalah berupa keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan bagi orang tua yang bertujuan membantu orang tua untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung anak sebagai pelajar dan mendapatkan informasi tentang kesehatan, keamanan, gizi, dan setiap hal yang berhubungan dengan perkembangan anak. Kemudian, tipe komunikasi. Keterlibatan dalam bentuk komunikasi ini berupa keterlibatan orang tua dalam komunikasi dua arah antara rumah dan sekolah atau sebaliknya. Adapun komunikasi diharapkan mampu mengomunikasikan tentang program sekolah maupun pendidikan, perkembangan, dan kesehatan anak guna meningkatkan kerjasama dan pemahaman orang tua dan guru tentang anak. Sehingga dengan adanya komunikasi aktif antara orang tua dan guru, maka anak dapat melihat bahwa orang tua dan guru mereka kerjasama dalam mendidik mereka. Kemudian tipe 3 yaitu sukarelawan. Keterlibatan orang tua dalam bentuk sukarelawan ini berupa bantuan dan dukungan orang tua secara langsung pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Tipe 4, pembelajaran di rumah. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di rumah yang dimaksud adalah kegiatan orang tua dalam membantu anak belajar di rumah berdasarkan kegiatan yang ada di sekolah, seperti membantu anak mengerjakan tugas di rumah, membacakan buku cerita yang mendidik bagi anak, dan sebagainya. Lalu tipe 5, membuat keputusan. Keterlibatan orang tua dalam membuat keputusan di sekolah adalah sebagai perwujudan rasa memiliki orang tua terhadap lembaga pendidikan tempat anak mereka belajar. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya seperti ikut serta orang tua dalam komite sekolah, keikutsertaan orang tua dalam persatuan orang tua dan guru, dan sebagainya. Lalu tipe 6, bekerja sama dengan komunitas masyarakat. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan yang berhubungan orang tua, guru, murid, dan masyarakat, di mana mereka merencanakan secara bersama-sama kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah, seperti dalam layanan kesehatan, kelompok budaya, rekreasi, dan kegiatan lainnya. Baiklah, saya Agung Maulana. Saya akan membawakan materi yaitu hambatan pelibatan orang tua. Yang pertama yaitu adalah ekonomi. Orang tua yang memiliki tingkat ekonomi masih rendah itu disibukkan dengan pekerjaan sehari-harinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesibukan ini menyebabkan mereka sulit bergabung atau terlibat dalam berbagai kegiatan bersama sekolah. Yang selanjutnya yaitu kurang percaya diri. Orang tua siswa kurang percaya diri untuk membantu sekolah. Hal ini terjadi dengan sikap pihak sekolah yang kurang percaya diri membantu orang tua dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan anak di rumah. Selanjutnya yaitu kesenjangan menciptakan. Orang tua siswa yang usianya sangat tua atau tokoh masyarakat yang cenderung tidak mau terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah, meskipun sebenarnya interaksi mereka sangat dibutuhkan di sekolah. Selanjutnya yaitu kesibukan pekerjaan. Kesibukan pekerjaan merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan bagi para siswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah, lebih-lebih di pedesaan yang umumnya bermata pencarian sebagai petani. Selanjutnya yaitu norma dan nilai budaya. Faktor budaya dari orang tua
kuat seakan-akan guru adalah seorang ahli yang memiliki kemampuan mengatasi segala masalah. Akibatnya, anak perusahaan yang mengabdi dalam pendidikan anak-anaknya kepada pihak sekolah. Selanjutnya itu budaya kelas. Budaya kelas atau keterbukaan sekolah untuk mengajak siswa masih belum optimal adalah keraguan pihak sekolah dan guru serta orang tua siswa yang melakukan intervensi pada hal-hal teknis dan yang kewenangan guru. Yang terakhir yaitu pengalaman negatif masa lalu. Sekolah sering memiliki pengalaman negatif akibat orang tua siswa. Hal ini membawa dan mempengaruhi sekolah untuk membangun banyak dalam membangun kemitraan yang optimal. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.